Kalau pernikahannya sehat. Kalau pernikahannya nggak sehat, pasti badan rasanya sakit semua, males, ogah. Tapi kalau pernikahannya sehat, kita rajin, kita jadi semangat, gitu ya. Teman saya bercanda juga, iya kalau pernikahannya nggak sehat, pasti juga sakit-sakitan, gitu ya. Pasti itu. Lalu kemudian apa lagi? Emosi jadi lebih stabil, ya lebih tenang. Karena kita tidak stres, tidak perlu menghadapi masalah sendiri, bisa di-share. Karena pernikahannya sehat kan bisa diskusi, bisa tukar pikiran, bisa melihat satu persoalan dari berbagai sisi, karena berdua kan memikirkannya, dua kepala lebih baik daripada cuma satu orang memikirkan. Lebih cepat pulih dari krisis, ya. Kalau pernikahannya sehat, selalu kata kuncinya di situ. Kalau pernikahannya sehat, krisis seberat apapun, tetap kita bisa persevere, tetap bisa bertahan, bisa grit, ya, tetap bisa punya ketekunan untuk berjuang, ya. Bahkan kalaupun misalnya sampai jatuh, nggak sampai tergeletak, ya, karena bisa ada pasangan yang memberi semangat. Hidupnya lebih lama. Teman saya juga bercanda, iya terang aja, kalau pernikahannya nggak sehat, tiba-tiba istrinya suguhin kopi rasa sianida, ya, jadi hidupnya nggak lama. Tapi kalau pernikahannya sehat, hidupnya menjadi lebih lama. Jadi orang tua lebih baik. Bapak Ibu, ternyata dunia parenting menjadi orang tua tidak bisa dilepaskan dari pasutri. Ya, ini masuk akal. Karena untuk mendisiplin anak, untuk mendidik anak perlu kesepakatan. Nah, kesepakatan bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak dengan baik kalau nggak sepakat. Nanti papanya bilang boleh, mamanya bilang nggak boleh. Mamanya bilang boleh, papanya mengeluarkan hak veto, gitu ya. Nah, anak jadi bingung mau ngikutin yang mana. Justru kalau suami istri sehat pernikahannya, maka dia menjadi orang tua lebih baik. Bapak Ibu, belum lama ini kita dikejutkan dengan kabar seorang siswi SMP kalau saya tidak salah kelas 7 atau kelas 8 yang bunuh diri, ya. Dipikir oh ini karena belajar online, tapi sesungguhnya ketika apa namanya dikaji lebih lanjut ternyata ini adalah belajar online ini hanya pemicu saja, pemantiknya saja. Tapi sebelumnya sudah banyak tumpukan-tumpukan masalah karena kedua orang tuanya ini sering sekali bertengkar, pernikahannya nggak sehat dan anak ini diam-diam mengalami depresi karena situasi pernikahan orang tuanya. Saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau pernikahannya sehat, kita jadi lebih baik, jadi fokus, semangat dalam bekerja, ya. Kalau pernikahannya nggak sehat, aduh ngapain saya kerja capek-capek, nanti nikmatin dia soalnya, saya ogah, enak bener, gitu ya. Dia nggak mau hormat sama saya, dia nggak sayang sama saya, dia ikut menikmati hasil kerja saya, nggak mau saya, pokoknya ogah-ogahan. Tapi kalau pernikahannya sehat, dia bisa fokus. Saya bisa fokus main dengan tenang, saya bisa fokus kerja di kantor, karena saya tahu bahwa di rumah ada istri saya yang tercinta ini yang pasti akan merawat anak-anak saya, dan pasti make sure semuanya beres. Ya, jadi saya bisa konsen dalam pekerjaan saya. Pertemanan jadi lebih baik, ya, karena jadi lebih luas network-nya. Hubungan seks jadi lebih baik kalau pernikahannya sehat. Ya, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi betul-betul menikmati indahnya hubungan seks dalam pernikahan yang sesungguhnya. Dan keuangan jadi lebih baik, ya. Kalau komunikasinya baik, bisa rembukan, bisa bikin budget sama-sama, bisa bikin evaluasi sama-sama, bisa saling mengingatkan sehingga keuangannya menjadi lebih sehat. Nah, kenapa kita perlu sore hari ini bicara soal tentang masalah konflik ini? Karena bagaimanapun juga, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Yahya, beberapa di antara Bapak Ibu yang ikut sore hari ini adalah mereka-mereka yang akan menikah. Ya, saya mau mengajak pasangan yang akan menikah maupun yang sudah menikah untuk let's go back to basic. Kita kembali lagi ke dasar lagi, gitu ya. Karena banyak sekali pernikahan, banyak sekali permasalahan dalam rumah tangga, ternyata fondasinya rapuh. Sehingga salah satu cara kami dalam mendampingi pasangan-pasangan seperti ini, kita kembalikan lagi ke dasar. Karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu, wah, itu arsitek yang agung, ya. Dia itu perancang yang luar biasa. Ya. Dan salah satu rancangan Tuhan tentang pernikahan dituliskan dalam Markus pasal 10, ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena apa yang persatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Prinsip ini sampai tadi ketika saya cek ulang lagi sebelum sharing sore hari ini, bunyinya masih sama ayatnya, ya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Prinsipnya masih sama. Dua menjadi satu. Meninggalkan ayah dan ibunya maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, nilai-nilai, budaya-budaya yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu perlu dipilahkan, dipisahkan.
tetapi bukan berarti putus kontak sama sekali, tetap dan bersatu dengan istrinya. Ya, ini beberapa pasangan kami temukan ini lupa prinsip ini, ya, tidak sedikit yang diajarkan oleh keluarganya, mungkin masalah faktor kultur juga. Yang penting tuh anak, ya. Kalau istri mah ya udah, yang penting istri masa ya urusan rumah tangga udah, yang penting kamu ngurusin anak, baik-baikin anak, karena anak tuh penerus marga segala macam. Waduh, ini kami harus koreksi gitu. Karena yang loh, dulu waktu pemberkatan nikah, janji setianya, komitmen setianya sama siapa? Bukan sama anak kan? Bukan sama orang tua kan? Sama pasangan. Teman pewaris kasih karunia. Jadi harusnya yang menjadi perhatian lebih, yang mendapatkan fokus yang lebih baik adalah pasangan, bukan kepada anak. Kenapa? Karena ketika anak nanti sudah dewasa dan cukup usia dan berumah tangga, siapa yang akan menemani kita sampai tiba waktunya kita check out dari dunia ini? Ya pasangan kita. Karena itu kita mesti baik-baik sama pasangan kita mesti sepakat, kita mesti sehati. Dan kalau suami istri sepakat, suami istri sehati, Mazmur 133 bilang, di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Nah, ini rancangan Tuhan. Ya, saya nggak ngomong soal kenapa sekarang itu yang lebih bisa cerai, nikah lagi yang lebih muda ya kayaknya bahagia. Itu saya nggak mau bahas ke sana ya. Pokoknya di prinsip firman Tuhan seperti ini. Ya, kita harus menata kembali kehidupan pernikahan mulai dari sini dulu. Mudah nggak, Bapak Ibu? Coba, Bapak Ibu boleh tulis di chatnya gitu ya. Kira-kira hal seperti ini gampang nggak? Oh ya, ini chatnya hanya ke host ya. Oh sorry, maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa melihat. Oke, pasti nggak gampang gitu ya. Nggak gampang, dua menjadi satu. Apa yang membuat tidak mudah dua menjadi satu ini? Karena pernikahannya menyatukan dua pribadi dengan latar belakang berbeda yang sudah terbentuk berapa? 20 tahun. Ya toh? Kepribadiannya sudah terbentuk, perspektif berpikirnya sudah terbentuk, gaya hidupnya udah kebentuk, udah kebiasa, ya. Kalau makan bagaimana sudah kebiasa, kalau tidur bagaimana sudah terbiasa, kalau mandi bagaimana sudah terbiasa, kalau ganti baju kotor taruh di mana udah terbiasa, udah terpola. Mejanya bersih apa rapi atau sembarangan udah terbentuk sebuah kebiasaan. Tiba-tiba ketemu nih. Nah, pasti tidak mudah, ya. Ada sejumlah perbedaan yang membuat kita perlu antisipasi. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan gesekan-gesekan, ini yang disebut konflik. Saya nggak ngomong soal pandemi dulu, Bapak Ibu ya. Nggak perlu pakai pandemi pun, sebuah pernikahan meskipun pacarannya 10 tahun, atau pacarannya setahun, atau pacarannya 2 tahun, 20 tahun kalau ada, itu pasti mengalami problem ini. Akan ada gesekan-gesekan. Apa saja? Ya. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya satu konflik di dalam pasangan dan satu rumah tangga. Ya kan? Karena kita ada perbedaan latar belakang. Yang pertama adalah perbedaan budaya. Ada mungkin yang dari, maaf kata nih, ada yang suku Jawa, ada yang mungkin suku Sumatera. Jadi ini yang membuat, waduh, yang Jawa halus, lembut, yang Sumatera kalau ngomong keras, padahal nggak bermaksud mau marah. Yang Jawa aja, Jawa Timur sama Jawa Tengah aja mungkin beda. Nah, terus maaf kata, mungkin ada juga yang Chinese, sementara ada yang Jawa. Nah, ini beda budaya ini sudah sangat-sangat akan mempengaruhi, ya kan? Belum lagi pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua, ada orang tua yang mengasuh kita dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, dengan mungkin malah cenderung memanjakan. Tapi ada juga yang otoriter dalam mengasuh anaknya, bahkan mungkin pakai gaya tentara. Nah, ini pasti kebawa, ya kan? Kebawa di dalam rumah tangga. Pendidikan. Beda strata pendidikan juga akan berpengaruh karena pasti akan berbeda dengan pola pikir, berbeda dengan sudut pandang segala sesuatunya, pasti akan berpengaruh. Sama-sama S1-nya sekalipun ya, antara S1 marketing dengan S1 akuntansi juga pasti ada pengaruhnya. Yang akuntansi biasa detail, rada sedikit kaku, ya pembukuan kan mesti kaku ya. Kalau lentur kayak marketing nggak bisa mah pembukuan, memang harus kaku gitu. Tapi kalau marketing kan harus cincai-cincai dikit, tutup sebelah mata, yang penting ini jalan bos gitu ya.
Ya, itu akan ada pengaruhnya juga dalam kehidupan kita. Ya. Sifat, karakter atau ego. Ini apalagi sifat karakternya sudah kebentuk ya, yang tadi dikatakan bahwa dalam 20 tahun sebelumnya itu semua sudah terbentuk. Tiba-tiba dua orang dengan sifat karakter yang sangat-sangat berbeda itu harus ketemu melebur menjadi satu. Nah ini pasti gesekan demi gesekan pasti akan terjadi. Yang satu mungkin sudah terbiasa untuk apa-apa leading gitu ya, karena memang tipe dominan misalnya. Wah, langsung tek 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 tek. Nah, yang satu mungkin menikah dengan orang yang ya tertutup misalnya, yang introvert misalnya. Yang kalau ditowel, kalau di apa namanya, disentuh dikit gitu diam aja, ditanya diam aja, jawabannya seperlunya aja. Nah, ini bisa menimbulkan gesekan. Kerohanian juga berpengaruh sekali ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada istri yang benar-benar menjaga kehidupan kerohaniannya. Sementara sang suami ke gereja seminggu sekali cukup kok. Berdoa, ya kita kalau mau tidur aja doa. Jadi bagi dia kerohanian hanya sekedar satu rutinitas, hanya sekedar suatu kebiasaan gitu. Sementara bagi sang pasangannya, kita harus benar-benar menjaga kehidupan kerohanian kita. Kita harus terus menempel kepada Tuhan karena di situ sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita. Nah, ini sudah beda, ini pasti akan menimbulkan satu konflik. Ya, meskipun sama-sama Kristen, bergereja di gereja yang sama, tapi kalau tingkat kerohanian berbeda, sudah pasti akan ada potensi konflik. Apalagi kalau yang jelas-jelas beda. Nah, itu tambah runyam lagi. Nah, apa sih dampaknya di perbedaan ini? Iya, perbedaan ini membawa dampak ya. Masalah kebersihan dan kerapian rumah itu pasti. Karena yang satu mungkin dididik dari keluarga yang rapi, bersih, teratur. Sementara yang satu ala kadarnya. Pokoknya bagi dia sudah seperti ini sudah cukup. Padahal masih berantakan. Nah, ini juga akan menimbulkan satu masalah karena beda banget. Istrinya maunya rapi, meja rapi, semua rapi. Sementara suaminya habis mandi, baju di tempat tidur, anduk di tempat tidur. Nah, ini pasti jadi masalah. Yang diceritain istri saya itu saya sih, kami ya. Tapi saya nggak se-ekstrim itu ya. Saya nggak terus main tempat tidur nggak. Tapi saya memang cenderung dia pasti lebih rapi semuanya. Meja tertata dengan rapi gitu ya. Kalau meja kerja saya dirapiin sama istri saya malah bingung nyarinya di mana gitu ya. Tapi kalau nggak usah dirapiin, saya tahu ngambil gunting di mana, naruh ini di mana. Karena saya yang berantakin, soalnya saya naruh gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan ini kan juga terpengaruh dari kita kecil ya. Habit sudah jadi kebiasaan dari kecil. Kita kalau ada yang biasa nih, kalau mau pergi harus rapi, harus wangi. Sementara ada yang mau pergi cuma pakai kaos, celana pendek. Nah ini kadang juga jadi ribut. Ini mau pergi, yang satu rapi, yang satu wangi, yang satu sisiran aja kagak. Nah ini juga jadi masalah Bapak Ibu. Terus bersosialisasi. Ada juga yang luwes dalam menjalin satu hubungan gitu. Ketemu orang gampang, berteman gampang, tapi ada yang kaku. Karena terbiasa mungkin ya ngapain sih sosialisasi nanti malah buat masalah, malah nanti kegesek sama orang kena problem gitu. Ya udahlah, pokoknya kita aja gitu. Jadi kaku, nggak bisa membangun satu relasi yang bagus dengan orang lain gitu. Ada yang terbiasa kumpul-kumpul keluarga karena memang dari dulu dari keluarga yang warm ya, ketemu mesti keluar bareng, makan bareng, sehingga akhirnya setelah menikah pun juga mau dipelihara, dijaga nih. Sementara dapat pasangan yang ngapain sih ngumpul keluarga, kalau itu kok udah kalian ketemu ketawa ke TV, wah ngakak nggak karuan, itu semua berita dari kanan sampai kiri kalian ceritain semuanya nggak ada habisnya, malas aku. Aku nggak pernah kumpul keluarga, nggak pernah keluarga gue cuek-cuekan aja udah, dan gue happy, kita baik happy aja. Nah ini juga bisa menimbulkan ketegangan ya Bapak Ibu ya. Dalam mendisiplin anak pun seperti itu juga Bapak Ibu. Kita dididik dari keluarga yang warm, yang lembut, ada apa-apa bisa dibicarakan antara orang tua dengan anak. Sementara mungkin pasangan kita dididik dari keluarga yang otoriter. Semua papi yang ngambil keputusan. Papi salah harus dimaklumi, harus dimengerti. Jadi akhirnya apa? Pada saat mendidik anak, dua
cara yang berbeda harus ketemu, ini bisa membuat juga anak jadi bingung. Dan kita sendiri juga sering akhirnya apa? Tidak sepaham, tidak sependapat. Ini yang sering menjadi problem dalam rumah tangga. Yang satu mungkin jangan pacaran dulu kalau lagi SMP SMA, sementara dapat pasangan yang ya SMP SMA nggak pacaran gimana, keburu habis, ntar kehabisan pasangan. Nggak apa-apa, oh pacaran aja udah pacaran. Nggak apa-apa pacaran, nggak apa-apa yang banyak, nggak apa-apa, diseneng-senengin masih muda. Nah ini dua nilai ini saja sudah bisa menimbulkan ketegangan di dalam kita menjadi orang tua ya. Ini masalah yang penting lagi juga nih Bapak Ibu nih dalam pengelolaan keuangan ini benar-benar vital ya. Jadi kalau yang satu rapi dalam mengelola keuangan, dia bisa membuat budget, dia bisa membuat laporan keuangan. Sementara yang satu ya mau keluar-keluar, nggak ada perhitungannya, mau memberi ya memberi, mau nyumbang ya nyumbang, nggak dibicarain dulu lah. Ini pasti akan jadi problem. Mau beli barang juga nggak ada kesepakatan, pokoknya ya ini kan gue yang kerja, gue yang beli. Jadi terserah gue dong gitu. Apalagi ada yang istri seperti itu Bapak Ibu, karena dia merasa kan gue udah kerja, ini uang gue sendiri, gue nggak perlu minta izin, gue cuma ngasih tahu. Nah, itu banyak yang seperti itu juga. Bahasa kasih. Ini bahasa kasih juga sering jadi masalah karena pasangan tidak mengerti bahasa kasihnya pasangannya. Mungkin juga mereka sudah mengerti, tapi tidak mau memberikan memenuhi kebutuhan bahasa kasih pasangannya. Karena saya nggak terbiasa meluk-meluk Bu, saya nggak terbiasa untuk memberikan hadiah gitu loh, karena saya nggak terbiasa gitu loh. Ini harus mulai diubah gitu. Ya memang nggak gampang, tapi harus ada satu usaha. Harus ada usaha bagaimana dua orang yang berbeda ini bisa ada ketemu. Kata kuncinya adalah bukan kita memaksakan pasangan kita untuk ngerti bahasa kasih kita, tetapi adalah bagaimana kita memahami bahasa kasih pasangan kita, dan kita belajar untuk menyatakan kasih itu dengan bahasa kasihnya. Jadi misalnya saya tipe bahasa kasihnya adalah melayani, sementara istri saya tipe bahasa kasihnya hadiah misalnya. Nah saya nggak terbiasa, tapi karena saya tahu itu bahasa kasih istri saya, maka saya belajar, saya berusaha untuk membiasakan diri saya mengkomunikasikan bahasa rasa kasih saya dengan bahasa kasihnya. Bukan saya bilang aku nggak biasa ngasih kamu hadiah, jadi kamu harus pokoknya kalau sampai aku ngadain kamu, aku baik-baikin kamu, aku bantuin kamu, itu cara aku bilang I love you ya, asal kamu tahu aja. Ya nggak bisa, saya harus ngerti bahasa kasih dia, dan saya harus belajar untuk mengkomunikasikan kasih saya dengan bahasa kasihnya. Ya. Nah, ada beberapa kejengkelan-kejengkelan lagi yang bisa menimbulkan konflik. Kok tadi masalah potensi dasar, budaya segala macam, lalu kemudian dampaknya dalam hal kebiasaan, dalam hal bahasa kasih. Sekarang juga ada situasi-situasi yang bisa memicu konflik. Kalau kelelahan sih pasti ya. Orang kalau lelah pasti gampang emosi, gampang marah. Sumbunya jadi pendek. Lapar juga gitu. Kalau udah lapar pasti juga gampang emosi. Makanya harus dipenuhi dulu baru bisa ngobrol dengan enak. Ya, sedang buru-buru nih. Nah, yang satu sudah siap, yang satu masih dandan nggak selesai-selesai. Padahal waktunya udah mepet. Nah, ini pasti buat emosi juga. Iya. Sakit. Orang kalau udah sakit juga pasti lebih sensi, lebih emosi, lebih rewel, ya kan? Karena kan ngerasain badannya sendiri aja udah nggak enak gitu loh. Jadi sementara harus ngadepin situasi juga yang memicu dia untuk juga gampang emosi, khawatir, stres. Oh ini pasti. Nah, apalagi dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ya, Bapak Ibu ya, pandemi yang nggak jelas nih mau sampai kapan berakhir. Situasi juga masih belum tahu nih ke depannya mau seperti apa, ekonomi juga masih belum jelas nih. Jadinya stres, khawatir masa depan gimana, anak-anak gimana. Jadi ini semua jadi apa ya? Jadi stres, khawatir memicu orang untuk jadi itu gampang emosi. Iya. Gampang panas. Yang terakhir PMS. Itu yang dialami oleh para wanita, ya toh, premenstruasi syndrome. Jadi ibu-ibu kalau masa-masa PMS mendekati mens biasanya secara hormonal jadi tidak seimbang, jadi tidak stabil,
itu juga gampang untuk emosi, gampang untuk sensitif. Jadi ya, bapak-bapak untuk lebih mengerti ya. Iya, jadi dipahami. Jadi kayak istri saya kalau udah menjelang-jelang waktunya menstruasi itu biasanya lebih lebih sumbu pendek gitu ya. Jadi sayanya lebih ngertiin. Oke, ini udah tanggalnya nih. Oke, pantesan. Biasanya kalau diajak bercanda gini nggak apa-apa. Ini kok agak-agak sensi ya. Tumben-tumbenan nih. Kalau kita nggak ngerti hal seperti ini, Bapak Ibu, waduh ini bisa dianggap makar nih, pemberontakan nih, harus tumpas ini. Saya harus lebih galak nih. Kalau kita lebih ngerti, kita akan lebih sabar dalam menghadapi. Bukan hanya pre-menstruation syndrome, tapi juga bagi beberapa wanita yang sudah oversecond maksud saya. Di atas umur 50, sehingga mulai masa-masa menopause. Nah, di awal-awal masa menopause ini juga muncul kegelisahan-kegelisahan, ketakutan-ketakutan. Ya, takut tidak bisa lagi menyenangkan suaminya, takut tidak menarik lagi, takut tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis suami gitu ya. Kekhawatiran-kekhawatiran ini membuat menjadi stres dan kemudian menjadi mudah sekali untuk tersinggung. Ini hal-hal yang bisa memicu konflik. Ditambah lagi tadi istri saya sudah singgung, sekarang ini ada sebuah disrupsi bernama corona yang kita nggak pernah tahu, ya nggak pernah tahu sebelum-sebelumnya sampai Desember 2019 ketika corona ini mulai merebak di Wuhan, kita masih santai-santai aja, bahkan ada yang bilang begini, nggak mungkin lah corona masuk Indonesia, ya karena di Indonesia masuk Indonesia tuh ribet, terlalu banyak izin-izinnya, terlalu rumit, nggak mungkin lah masuk di kita, gitu ya. Sekarang udah sebentar lagi ya, 2 bulan lagi ulang tahun tuh coronanya, gitu sampai ada saya terima WA gitu ya. Tolong ya jangan dirayain ulang tahunnya corona ya, nanti dia kiranya ini panjang umur makin lama lagi dia nggak pulang-pulang. Gitu. Nah ini disrupsi yang mengguncang semua segi, semua elemen kehidupan. Tidak ada satu strata sosial pun yang tidak terdampak. Ya, memang ada beberapa bisnis yang bisa survive, bahkan ada beberapa yang bisa tidak hanya bertahan tapi juga cukup baik perkembangannya. Tetapi mostly, mungkin saya bisa katakan 80-90% itu terdampak pasti gitu ya. Apalagi sudah pasti secara ekonomi terdampak sekali. Ada pendapatannya cuma tinggal 20%, ada yang anjlok luar biasa, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bisnis sampai bangkrut dan macam-macam gitu ya. Apa sih problema umum yang dihadapi oleh keluarga di masa pandemi ini? Ya ekonomi, bisnis, ya satu persatu berguguran, ya beberapa perusahaan-perusahaan besar yang kita lihat kemarin kayaknya nggak tergoncangkan, unshakable, ya bisnis beberapa makanan cepat saji, fast food yang sampai di mana-mana sekarang satu persatu tutup. Bahkan saya perhatikan di beberapa ruas jalan sekarang ada yang jualan pakai motor gitu ya. Aduh, nggak nyangka banget ya. Merek ini kan terkenal banget nih. Kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Dan jualan di pinggir jalan ya. Satu potong 15.000. Semua untuk survive ya. Relasi komunikasi sudah pasti gitu ya. Bosan karena di rumah terus, nguplek di rumah terus sehingga ya komunikasi jadi kurang baik. Saya dan istri saya kami beberapa kali berkesempatan untuk menjelaskan hal ini gitu ya bahwa sebetulnya pandemi COVID-19 ini istilah kami itu gini. Ini membongkar apa yang selama ini tersembunyi. Jadi kalau ada KDRT, ada persoalan dalam keluarga yang konflik, pecah sampai kemudian mau pisah, itu sebetulnya potensi masalahnya sudah ada, cuma selama ini terkubur di bawah karpet istilahnya. Karena jarang ketemu kan, mungkin pagi-pagi sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing, anak sekolah, malam-malam pulang gitu ya, udah capek, udah jarang-jarang interaksi gitu ya. Nah sekarang hampir bisa dikatakan 24 jam, 7 hari seminggu ketemu terus. Ya, sehingga akhirnya makin kelihatan yang nggak beresnya, ternyata kebiasaan-kebiasaannya, ternyata kebiasaan lu jorok banget ya. Nggak cuma lu tidur aja lu jorok, ternyata juga sehari-hari juga kelihatan. Waduh, ini bisa jadi masalah ya. Rebutan WiFi antara orang tua dan anak, yang orang tua butuh buat kerja, ya bikin laporan, ngirim, meeting, Zoom semuanya. Anak juga butuh kuota internet yang stabil karena harus online. Belum lagi beberapa banyak anak-anak yang mengeluh, aduh, udah guru-gurunya ya kalau pas nggak usah online, waktu ketemu di kelas aja udah bosenin, udah datar kalau ngajar, sekarang pakai online tambah datar lagi. Ada lagi guru yang cuek karena nggak tahu cara pakai teknologi, nggak gaptek gitu ya, cuman bisa kirim WhatsApp ya,
ini link YouTube, ya, lihat, tonton setengah jam, ya, setelah itu kerjain soal-soalnya, nanti 2 jam kumpulin. Waduh, ngerti nggak ngerti anaknya bodoh, sabodo teuing. Orang Sunda bilang ya, bodoh amat pokoknya, nggak peduli. Nah, ini pasti menimbulkan sudah ada stres, ya. Ini nggak usah ngomong soal gesekan dalam relasi dulu nih, masing-masing sudah berkutat dengan stresnya masing-masing. Kesehatan fisik dan Mhm, mental. mhm. Ya, sekarang Kenapa orang tuh? banyak khawatir dengan kesehatannya. Aduh, Mhm, batuk dikit corona, pilek dikit corona. Jadi mhm, itu malah apa ya? Jadi semakin terlalu berhati-hati. mmm, Nah, sementara stresnya ini, aduh, ini gimana nih? Mau bayar ini uangnya nggak cukup, mau bayar ini uangnya masih belum ada. Waduh, jadi ini numpuk. Pada saat ini numpuk gitu. Sudah secara fisik juga kita harus menjaga hati-hati. lagi, harus minum vitamin segala sesuatunya. Nah, secara mental juga tekanan demi tekanan, belum lagi ada kekhawatiran, waduh yang sono udah di PHK, yang sono sudah, ngalami pengurangan gaji. Nah ini waduh, ini nanti kapan-kapan bisa-bisa, bagian kita nih. Nah ini Nunggu giliran. iya, jadinya aduh gimana ya, berat juga Berat situasinya juga. gitu. Apalagi di klaster kami, tempat kami tinggal, kemarin sempat ada 8 orang ya yang terjangkit. Nah, itu sudah menimbulkan parno tersendiri. Langsung, "Aduh, rumah daerah situ." Kan diumumkan ya, "Aduh, kalau jalan-jalan jangan lewat dari situ. Aduh aduh, gimana nih?" Ya, puji Tuhannya mereka survive semuanya ya, bisa sembuh, udah pulih, udah mulai bersosialisasi lagi. Tapi kan Mhm, sudah menimbulkan ketakutan tersendiri. Dan memang begini Bapak Ibu ya, kita ini, manusia ini memang tidak pernah didesain untuk bisa bertahan lama menghadapi ketidakpastian. Kita itu manusia memang lebih suka pada hal sifatnya pasti. Begitu dihadapkan pada ketidakpastian, kita nggak punya daya tahan yang cukup lama untuk bisa menahan menghadapi ketidakpastian. Apalagi ini kan sampai hari ini corona masih belum jelas ya. Belum tentu sudah divaksin pun belum tentu bisa benar-benar pulih. Ya, ini tentang masa depan juga bingung, habis ini mau kemana, mau bisnis apa, saya harus ganti total bisnis sama sekali atau gimana nih? Kebingungan-kebingungan ini juga membuat kita makin tergerus, fisik pun juga akhirnya menjadi terganggu, ya. ya. Terus secara kerohanian juga, sekarang gereja harus online, ya kan? Dan apa ya, itu pasti juga nggak mudah gitu loh. Orang jadi harus berubah nih. Kalau dulu gereja bisa ketemu, bisa dengar langsung, bisa berjabat tangan, bisa saling nguatin secara langsung, tapi sekarang online, hanya lihat wajah-wajahnya aja gitu. Sementara juga kondisi yang semakin berat membuat orang juga banyak yang tawar hati. Hmm, Mereka udah mulai meragukan, ini Tuhan ini sayang nggak sih sama aku? Tuhan ini ada nggak sih? Kok situasi seperti ini berlarut-larut dibiarkan, sementara aku udah habis-habisan, sementara aku sudah nggak bisa apa-apa nih Tuhan, kamu di mana? Ini situasi yang banyak dihadapi saat ini. tidak sedikit Bapak Ibu, kita juga di antara teman-teman juga, gimana katanya kalau bayar per puluhan, kita kasih per puluhan terus kita dilindungi. Mana nih? Kayak gini nih. Ya kan katanya kalau ini kita nurut, kita taat, harus nabur. Mana nih sekarang kayak gini. Nah, kegoncangan-kegoncangan ini yang kita dengar, mungkin kita nggak ngalamin Bapak Ibu ya, tapi kita dengar dari teman-teman, sharing di WhatsApp grup, dengar langsung ketika apa namanya, ketika telepon dan segala macamnya, itu pasti sedikit banyak akan menggerus kita. Dan masih banyak lagi problema-problema. Dan satu lagi sindrom yang dihadapi oleh banyak keluarga, yaitu sindrom 7L. Apa itu? Lu lagi, lu lagi lu. Sindrom bosen, burn out. Aktivitas kita tidak banyak, variasi, muter-muternya itu-itu saja. Ya, pergaulannya juga itu-itu saja. Dulu kalau kita punya paspor, wah capnya kemana-mana nih. Sekarang capnya dapur, kamar, tempat ruang makan, Udang, kamar tamu, sesekali. gudang, mungkin halaman depan. Ya, sehingga akhirnya ya sudah, lingkungan pergaulan kita terbatas, kita hanya bisa ketemu langsung dengan orang di rumah saja, yang di rumah saja, aktivitas kita itu saja. Saya sudah sejak 16 Maret 2020 sampai hari ini saya belum ke kantor lagi, saya kerja dari rumah. Jadi saya ubah satu ruangan di satu ruangan di rumah saya untuk saya jadikan kantor saya
untuk Zoom, untuk apa semua segala macam. Ya kantornya di sini, gitu. Cuma tinggal berapa langkah aja di rumah ini. Ya pasti bosen lah, jujur loh, pasti ada masa-masa bosen. Aduh, biasanya kan masih bisa naik bus, menikmati, ganti suasana, keluar sampai kantor, masih bisa ini. Makanan juga, ya makanan juga ada variasinya. Nah, hal-hal ini semuanya Bapak Ibu yang membuat kita semakin rentan untuk berkonflik hari-hari ini. Pertanyaannya jadi harus bagaimana Pak menghadapi ini semuanya? Apakah kemudian harus pasrah? Katanya kan semua orang ngalamin nih, ya. Semua harus konflik, semua bisa konflik, semua begini, semua ngalamin COVID. Terus apakah pasrah? Nggak usah ngapa-ngapain? Nggak juga sih. Itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, gitu ya. Saya ambil dasarnya dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membutuhkan nanti bisa minta ke sekretariat gereja, akan ada handout yang sudah saya siapkan, ini bisa dibagikan pada setiap Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang kami sharingkan itu outline-nya sudah ada dalam handout yang sudah saya berikan ke bagian sekretariat gereja. Nah, Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ini bicara tentang nasihat untuk saling merendahkan diri dan bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, ya. Supaya bisa bisa bersatu dalam sebuah keluarga, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama ini, Bapak Ibu. Ya, perbaiki dan berkuat fisik dan mental. Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki fisik kita, mental kita? Yang pertama kita harus mengelola pikiran kita, Bapak Ibu, karena penting sekali. Tempat medan peperangan utama kita adalah di pikiran. Ya, bagaimana kita mengisi pikiran kita itu akan berpengaruh kepada semuanya. Kalau kita berpikir seperti yang di Filipi 4, kita baca ya, Filipi 4 ayat 3 ya, saya baca ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi saya selalu percaya bahwa sebelum semua Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu sepertinya sudah memberikan resep. Tuhan tahu kita akan mengalami hal-hal seperti apa. Tuhan sudah kasih resepnya. Ini loh, coba kamu harus melakukan ini. Coba isi pikiranmu dengan hal yang benar, hal yang suci, hal yang disebut kebajikan. Hal yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu penting sekali. Gitu. Kalau mau lihat nggak puas, ya banyak sekarang situasi membuat kita nggak puas. Tapi yuk kita mulai lihat hal yang positif. Kita mulai belajar say thank you kepada Tuhan. Walaupun kondisinya tidak mengenakan, mungkin kondisinya bahkan berat. Tapi yuk kita belajar. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Engkau beri. Pasti ada satu rencana yang besar yang Tuhan hendak nyatakan. Kita mungkin belum mengerti kenapa Tuhan izinkan kita mengalami situasi seperti ini saat ini. Tapi saya yakin bahwa di balik semua yang Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita, ada satu rencana indah yang Tuhan sudah persiapkan. Kita pilah-pilah mana hal-hal yang boleh kita dengar dan kita simpan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan mana yang nggak usah. Yang harus diusir, bablas. Ya. Berita-berita seperti apa yang kita tonton gitu ya. Kalau memang perlu puasa medsos ya. Karena di medsos juga banyak hal-hal yang nggak karuan ya. Orang pada ngomel di medsos, orang pada maki-maki di medsos, orang gundah nggak punya duit, curhatnya di medsos. Waduh, yang kayak gitu-gitu tuh mungkin itu bisa membuat kita tergerus ya. Jadi lebih baik kita kelola, kita jaga gitu ya. Atur waktu untuk istirahat. Justru pada saat pandemi begini ya Bapak Ibu ya, bukannya kita lebih santai loh. Justru kita pasti lebih sibuk, baik itu suami yang bekerja maupun istri yang di rumah. Seperti saya, ya mungkin sekarang sudah mulai bisa menyesuaikan ya. Awal-awal pandemi Bapak Ibu, pagi saya harus mikirin nih sarapan apa. Karena dulu kalau pas anak-anak sekolah saya tinggal kasih uang jajan karena mereka punya kantin gitu. Tapi sekarang pagi-pagi saya harus mikirin nih, aduh harus nyiapin makanan. Belum lagi nanti nyiapin snack, makan siang, makan malam.
Jadi kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu loh. Sementara rumah juga nggak pernah beres, berantakan terus gitu. Nah, ini yang membuat kita kadang, waduh, capek juga ya. Akhirnya kita kelelahan, baik secara fisik maupun secara mental. Ya, yuk kita atur waktu untuk istirahat karena kita bukan robot gitu. Kita juga punya batasan-batasan yang membuat kita, kamu itu anu loh ya, udah kecapean. Ayo kamu istirahat. Kalau enggak ya bisa sakit. Iya. Dan waspadai kelelahan digital Bapak Ibu ya. Artinya sekarang dengan serba Zoom gitu ya. Awal-awal dulu wah kita semangat banget. Ada Zoom enak jadi meeting dari kantor sana, cabang sini bisa enak gitu ya. Tapi kita lupa ya bahwa ternyata kita harus waspadai kelelahan digital ini. Kita tuh terbiasa kita itu diciptakan untuk berhubungan secara langsung. Jadi saya bisa lihat, saya pegang istri saya peluk istri saya seperti ini. Saya bisa lihat ekspresinya wajahnya. Sementara melalui Zoom, apalagi kalau satu layar ini hanya ada 25 kotak kecil-kecil gitu ya. Kadang-kadang karena faktor kameranya atau koneksinya bermasalah, nggak bisa kelihatan wajahnya, cuma kelihatan suaranya gitu ya. Apalagi kalau kemudian namanya nggak sesuai dengan namanya, misalnya seperti itu. Kita kan bingung ya, ini siapa yang ngomong ya? Kita cari-cari, kita pelototin, kok kecil-kecil gitu ya. Ini lelah, otak kita justru lebih lelah ketika kita terlalu banyak melakukan pertemuan-pertemuan secara digital. Ya itu kenapa kita perlu, Bapak Ibu. Saya selalu mengatakan kalau seperti ini, Bapak Ibu, setiap 20 menit sekali kita jangan selalu terfokus untuk melihat ke layar digital. 20 menit sekali coba lihat ke arah lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya sesekali saya lihat ke arah lain, saya ngelihat ini, itu supaya mata saya nggak terlalu lelah menatap ke layar digital ini. Lalu setiap 2 jam sekali, setiap 2 jam selama kurang lebih ya 20-30 menit benar-benar keluar dari ruangan supaya kita istirahat sebentar, ya tidak terkungkung terus, tidak capek, apalagi posisi duduknya jadi nggak enak karena ngeliatin ke sini terus ya. Nah ini kan nggak bagus ya secara struktur tubuh kita juga nggak baik. Jadi perlu break sekali-sekali. Makanan dan minuman juga harus kita waspadai. Terus, waduh, nggak bisa kemana-mana, jadinya pesan GrabFood terus nih. Kalau nggak masaknya, waduh enak-enak terus nih. Nah, ini kita juga hati-hati ya Bu, Bapak Ibu ya. Dalam situasi yang seperti ini, tetap kita juga harus perhatikan dengan benar makanan apa yang kita konsumsi, minuman apa yang kita konsumsi. Jangan terus kita makanan yang terlalu berlemak-lemak. Itu memicu kita juga kolesterolnya naik, darah tingginya naik, asam uratnya naik. Kalau udah sakit gitu pengennya ngamuk terus nih. Kan badan nggak enak semua gitu loh. Minuman juga hati-hati, kalau jangan terlalu mengandung banyak kafein gitu loh. Karena kalau sudah kayak gitu jantungnya deg-degan, jadinya apa? Gampang emosi juga. Jadi kelola tidak hanya asupan secara digital, kalau pengelolaan apa yang kita masuk dalam otak kita, tapi juga makanan minuman. Karena ada beberapa makanan minuman yang bisa memicu kita menjadi lebih sensitif, ya. Ini penting sekali nih Bapak Ibu. Dalam situasi yang seperti ini, ya satu sisi kita punya banyak waktu juga ya, banyak waktu luang ya. Kita kembangkan hobi yang positif. Yang dulu nggak sempet nih karena ngantor, karena banyak aktivitas, karena sering hangout, tapi sekarang lebih banyak waktu di rumah. Ayo yang punya hobi, yuk kita mulai jalanin gitu loh. Kalau saya sendiri sih jujur hobi saya berkebun. Saya senang sekali dengan tanaman Bapak Ibu. Jadi saya salurkan di situ dan apa ya, itu berpengaruh sekali gitu loh. Jadi ada yang saya kerjain, ada yang saya pelihara, ada yang saya rawat gitu loh. Dan saya banyak belajar jadinya. Iya, dan kita sampai pindahin satu kursi khusus gitu ya, kursi yang goyang gitu, kita taruh di dekat taman supaya kita bisa ngelihat sambil nyeruput kopi, sambil ngeliat tanaman banyak banget. Aduh, teduh rasanya adem, enak banget gitu ya. Nah, mungkin ada yang hobi ngelukis, silahkan. Ada yang hobi main musik, ada teman saya pemusik. Tadinya dia ngomel-ngomel karena job manggungnya berkurang banyak sekali, tapi sekarang dia menjadi produktif ya, sudah rilis 45 lagu. Waduh, selama pandemi ini 45 lagu instrumental dia create sendiri, kemudian dia pasarkan secara digital di Spotify dan segala macamnya. Itu hobi yang positif ya. Macam-macam ya, kembangkan hobi yang positif.
kecuali kalau punya main game ya, apalagi main game digital ya, jangan ya, ya jangan juga ya. Yang ini juga harus dikendalikan. Ya. Terus punya waktu untuk refreshing time, tetap ya, bagaimanapun juga ya, tetap ada waktu bercengkrama, bercanda dengan anak, main dengan anak, gitu ya. Olahraga pagi sama-sama misalnya, gitu. Atau ya lakukan hal-hal atau mungkin sesekali ditata ulang ya. Furniture di rumah ditata ulang gitu ya biar nggak bosen, boleh tuh gitu ya, beres-beres macam-macam ya, supaya benar-benar kita bisa ada suasana yang berbeda, ada variasi aktivitas ya yang bisa membuat kita lebih bisa mengatasi kebosanan yang muncul ya. Dalam situasi seperti ini ada yang memang terdampak oleh corona ini, ada yang enggak. Puji Tuhan yang enggak terdampak ya Bapak Ibu ya. Tapi bagi yang terdampak, mau tidak mau kita harus adaptasi, kita harus menyesuaikan. Dalam hal keuangan juga seperti itu. Kalau dulu mungkin ya dulu bisnis lancar Pak, penghasilan maaf kata malah nggak terbatas gitu loh. Jadi kita bebas nih mau pakai uang ini. Tapi sekarang dengan situasi seperti ini, bisnisnya tinggal 50%, bahkan ada yang tinggal 25%, mau nggak mau harus mulai diatur lagi nih. Mana-mana yang tetap diprioritaskan, mana yang bisa dikurangi, mana mungkin bahkan yang bisa dihilangkan. Mulai diatur lagi, Bapak Ibu. Ya kan, yang dulu, aduh Pak, sekarang saya mengalami pengurangan gaji nih, karena saya sekarang nggak ngantor, jadi nggak dapat uang makan. Nah, sementara kebutuhan tetap jalan, ayo mulai diatur lagi, ya, mulai diatur kembali nih. Ya sudah, kita adjust. Kalau memang harus mengurangi makanan yang berdaging-daging, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kreativitas kita sebagai ibu, sebagai istri, gimana ngatur supaya makanan tetap menarik. Iya. Ya. Dan sekarang masih ada pos baru ya, pos untuk beli hand Vitamin. sanitizer, vitamin, masker gitu. Jadi memang mau nggak mau harus banyak yang di-adjust kembali. Atur ulang pertemanan komunitas Bapak Ibu. Ini baru tadi pagi sama istri saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya mungkin selama ini mungkin kita punya teman-teman tapi toksik diam-diam. Teman-teman yang ngasih pengaruhnya negatif, teman-teman yang pesimis terus. Tiap kali ketemu dia ceritanya masih negatif terus. Teman yang aduh kalau teman sama dia capek, kita harus ngertiin dia tapi dia nggak pernah ngertiin kita, aduh gitu ya. Dulu mungkin karena kita sering ketemu hahihi ngopi sana ngopi sini masih cincai-cincai, tapi sekarang sudah kita harus bergumul dengan ketidakpastian, kita harus berjuang dengan tekan-tekan yang ada. Masih setiap kali saya ketemu dia pasti ngomongnya negatif, selalu tuh lagunya tuh minor terus nadanya, capek saya lama-lama. Nah ini mungkin hal seperti ini perlu kita pilah-pilah ya. Saya nggak bilang kemudian kita eksklusif bertemannya, tetapi kita harus seperti Mazmur 1 katakan, kita jangan duduk bersama dengan pencemooh, jangan berjalan dalam jalan orang berdosa. Kita harus menghindari orang seperti ini. Ya sekedar teman, hahihi, hai, oke, tapi kita jangan bergaul karib dengan mereka. Karena kita pun harus memastikan bahwa kita pun diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Karena kita perlu itu, kita perlu imun kita tetap terjaga supaya bisa menghadapi berbagai serangan dari virus yang ada. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah perbaikan dan perkuat relasi Bapak Ibu. Ini memang bukan kebetulan kita dikumpulkan di rumah untuk memperbaiki apa yang selama ini rapuh, apa yang selama ini keliru. Ini masalahnya dikoreksi, di-rebuild, dibangun ulang, ya, diperbaiki kembali kepada dasar. Bapak Ibu, orang tua juga perlu kembali lagi kepada perannya sebagai pemeran utama dalam pengasuhan anak. Jadi di situ yang sekolah minggunya bagus, sekolahnya juga saya kasih sekolah Kristen yang disiplinnya bagus, sehingga kemudian dilempar-lempar tanggung jawabnya. Lupa pada sesungguhnya tugasnya orang tua. Kita yang harus membangun relasi yang baik sama anak. Kita yang harus suara kita harus didengar oleh anak-anak kita daripada siapa yang paling benar, siapa yang lebih pintar cari duit, apalagi permusuhan. No.
Bapak Ibu, suami istri, ya, musuhmu bukan pasanganmu itu bukan musuhmu. Ya, yang kebetulan sekarang duduknya sebelahan seperti kami, coba dilihat lagi pasangannya, ya, lihatlah itu mitramu. Cuman gara-gara pasangan kita lebih pintar cari duit, terus kita terintimidasi, kita ketakutan, kita merasa tersaingi, kita merasa takut nanti nggak dihargain saya karena dia lebih pintar cari duit dari saya. Jangan juga. Ini kita nih harus bersekutu, harus bermitra, ya. Tidak saling menyalahkan, tapi saling melengkapi. Ya berat banget gitu loh. Karena pada saat corona dimulai, mau nggak mau dia harus menutup bisnisnya. Harus sementara. Jadi sementara kebutuhan jalan terus, cicilan jalan semua gitu loh. Nah, pada saat sebelum corona, mereka tuh gampang sekali untuk istilahnya cari duit tuh gampang banget gitu loh. Satu proyek berapa puluh juta, makanya gitu loh. Jadi beli handphone yang 30 juta, beli ini tanpa perhitungan. Nah, singkat cerita, pada saat corona, blek, nggak ada tabungan. Wah, ribut terus nih Bapak Ibu, ribut saling menyalahkan terus, suaminya nyalain istri, kamu nggak bisa ngelola duit, kamu boros, kamu begini. Sementara istrinya juga semakin berat, tapi isinya saling menyalahkan. Nah, akhirnya apa? Ya, kami coba untuk konseling mereka, kami coba untuk buka pola pikir mereka bahwa dalam situasi seperti ini saling menyalahkan bukan solusi. Ya, yuk sudah memang keadaan berat. Semua orang juga ngalami, bukan kalian saja ngalami, semua orang ngalami. Tapi bagaimana kita meresponi keadaan ini dengan benar, ya kan? Terus kalau mau saling menyalahkan itu apa yang didapat? Nggak ada hasil apa-apa. Justru anak yang kena dampak, ya kan? Dan justru di masa-masa sulit ini harus saling bersatu. Iya, gitu. Saling bersatu, kompak. Yuk mulai lagi dari bawah. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada kesatuan, itu beban itu ditanggung bersama, gitu, bukan masing-masing. Dan apa ya Bapak Ibu ya, meskipun nanti ini beberapa yang mau menikah ya, mungkin Anda sudah mengikuti katekisasi pranikah sebelumnya dan sudah bahas mengenai masalah konflik ini. Tapi tidak menjamin 1000% bahwa nanti pernikahan dibangun akan bebas dari konflik. Pasti akan ada konflik ya. Pas teorinya diajarin sih, iya, pas ngalaminya, kaget gitu ya. Wah ternyata, aduh lupa semua tuh teorinya tuh. Satu hal yang ini kami mau katakan gitu ya, bahwa karena kelelahan kita, karena faktor kebosanan segala macam, konflik pasti akan terjadi. Ini nggak bisa kita hindarin ya. Kita nggak mungkin membangun pernikahan yang zero konflik sama sekali, itu nggak mungkin terjadi. Pasti akan ada gesekan, pasti akan ada konflik. Tetapi dengar baik-baik, pasangan kita itu memang nggak sempurna. Tapi jangan lupa, kita juga nggak sempurna. Ya. Mau saling menyalahkan, saling serang, saling mojokin, ya masalah nggak berubah kan? Tetap masalahnya sudah terjadi kan? Kesalahan sudah terjadi. Nggak akan tuh gara-gara saling menyalahkan, sampai pasangan nangis-nangis, minta maaf, sampai sujud-sujud, terus tiba-tiba masalahnya hilang. Terus kemudian jadi sebuah terobosan. Nggak juga. Lebih baik daripada buang-buang waktu untuk kita saling menyalahkan, saling memarahi, saling memojokkan, saling melukai. Kita simpan energi dan kita ubah untuk menjadi kita duduk bareng, kita doa bareng, dan kemudian kita evaluasi salahnya di mana. Oke, kenapa bisa begini? Ini karena gini. Terus oke, ya udah terjadi. Yang lebih penting sekarang ngatasinya gimana? Kita mesti kompak nih, mesti sekata ngatasinya, ngadepin sama-sama, ya. Terus kemudian kedepannya bagaimana supaya jangan terjadi lagi hal seperti ini. Kamu harus berubah di mananya, saya pun juga harus berubah di bagian mananya. Jadi yang difokuskan adalah bagaimana mengatasi ini supaya jangan terulang lagi. Bagaimana menyelesaikan, saling melengkapi satu sama lain. Ya, jaga perkataan, jaga hati, jaga pikiran, Bapak Ibu. Ya, jadi mulut ini ya, kalau kita salah kirim WhatsApp itu bisa ditarik, bisa di-delete. Ya, tapi kalau omongan ini susah. Karena itu sebelum ngomong, apalagi kalau kita lagi dalam tensi tinggi, sedang menghangat nih diskusinya,
lebih baik tahan diri. Ya. Jangan ucapkan kata-kata yang memuaskan kita secara emosi, tapi sebetulnya melukai pasangan kita. Oke, ini direm. Oke, untuk komen direm dulu, tahan dulu. Ya, tarik napas dalam, jangan lupa dibuang setelah itu ya. Soalnya kalau nggak dibuang lagi nanti susah. Ya. Jaga pikiran kita ya, diisi dengan hal-hal yang baik. Itu kenapa kita harus baca firman Tuhan, baca Alkitab, kita bergaul dengan orang-orang yang dewasa, bergaul dengan orang-orang yang positif, supaya kita jaga juga pikiran kita, supaya kita supaya kita tidak emosional dan malah melukai pasangan kita, melukai anak-anak kita, padahal kita harus terus bersama-sama dengan mereka. Ya, lebih terbuka meski bisa terluka. Ya, ya udah jujur. Kita belajar untuk jujur. Daripada habis kalau saya jujur malah berantem, Pak. Jadi supaya nggak berantem ya udah saya ya nggak semuanya saya ceritain. Separuh-separuh aja. Waduh, nggak bisa. Akhirnya pasangan dengar dari orang lain. Nah, itu seperti yang kami alami dulu di awal-awal pernikahan gitu. Saya pikir pasangan saya nggak usah tahu deh, istri saya nggak usah tahu, saya aja yang ngadepin. Istri saya aja dengar dari orang lain dan masalahnya sudah makin besar. Akhirnya berantem deh kami gitu ya. Lebih baik ya udah, saya bilang saya kan terbuka, tapi di sisi yang lain juga saya minta dia juga belajar untuk berespon yang benar ketika saya jujur. Karena tidak sedikit juga pasangan suami istri ya. Jujur Pak, saya jujur Pak. Tapi setiap kali saya jujur, waduh pasangan saya jadi marah-marah Pak. Kan jadi saya mikirnya, aduh jujur kok malah hancur ya. Oh kok malah gini ya, jadi mendingan nggak usah jujur. Dilatih pasangannya. Saya bilang ke istri saya mau jujur sama kamu, tapi kamu pun harus belajar tidak emosional ketika bereaksi terhadap kejujuran saya. Kamu juga harus belajar untuk berespon yang benar, ya, supaya ketika kamu ngeresponin kejujuran saya dengan benar, saya termotivasi untuk selalu jujur sama kamu, gitu. Jadi ini proses ya Bapak Ibu ya, sampai nanti ketemu sampai terlatih. Ini istri saya juga bergumul ya beberapa lama sampai kemudian bisa melatih dirinya berespon dengan benar. Karena dia bisa respon dengan benar, saya jadi makin berani untuk ngomong apa adanya. Ada masalah ini nih, sorry nih, aku kemarin bikin salah gini. Aku udah berusaha untuk coba atasin, ternyata nggak bisa gini. Ini gimana ya ke depannya ya? Ya udah pasti dia agak ngomel-ngomel dikit. Kamu sih ya udah sekarang gimana? Ke depannya gimana nih? Terus apa yang mesti kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan nih? Gitu. Ya, jadi pasti terluka. Pas ketika pasangan kita bereaksi terhadap kejujuran kita, pasti kita bisa terluka. Tapi itu lebih baik Bapak Ibu daripada disimpan ditutupin tapi kemudian bisa menjadi meledak karena tahu dari orang lain. Ini jauh lebih melukai. Ya. Bijak dalam merespon, kurangi dalam bersikap reaktif. Ini supaya relasi kita membaik. Ya. Coba Bapak Ibu yang udah pasangan suami istri, coba ya setiap hari temukan minimal satu hal. Bilang makasih ya, bisa diapresiasi. Oke, pasangan kita nggak sempurna ya, tapi at least temukan satu hal sebelum tidur nanti, ucapkan terima kasih. Makasih ya udah masak hari ini. Makasih ya udah rapiin lemari hari ini. Thank you ya udah Nganterin ke pasar. Nganterin ke pasar misalnya, gitu ya. Makasih ya udah nganterin aku ke tempat tukang tanaman, misalnya, gitu ya. Dan biasakan untuk kita memuji pasangan di depan umum, Bapak Ibu. Ini loh, jago masak. Jadi kalau saya sampai naik 10 kilo selama pandemi ini penanggung jawabnya. Jadi jago masak banget, gitu ya. Atau nih suamiku, aduh untung suamiku ini sabarnya nggak karuan gitu ya. Jadi ya aduh sabarnya nggak kawan. Jadi tadinya saya udah marah, udah emosi sama teman saya itu, tapi ditenangin sama suami saya jadi aduh gitu ya, lebih tenang. Waduh luar biasa. Untung saya puji Tuhan saya punya pasangan yang sabar. Ini kita biasakan ya. Jangan kalau ketemu teman-teman, ya ini nih lihat aja nih kayak gini potongan ini laki gua nih kayak gini nih. Aduh, bikin malu aja sih lu. Aduh, itu pada ngomong di depan teman-teman loh. Di depan meskipun teman-teman dekat sekalipun ya, jangan sekali-sekali kita menjatuhkan pasangan kita di depan teman-teman. Meskipun udah dekat sekalipun. Ya, tapi lebih baik kita perkatakan hal-hal yang baik. Ya, setiap kali kita memperkatakan hal yang baik tentang pasangan kita memuji pasangan kita sedang memupuk hal yang baik supaya dia termotivasi terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Kalau salah Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan 5 hal ini. Saya salah, tolong maafkan saya.
butuh kerendahan hati untuk kita minta maaf atas kesalahan kita. Tapi sebaliknya, di sisi orang yang dimintai maaf, butuh orang yang kuat dan dewasa yang bisa melepaskan pengampunan. Nggak gampang, tapi mengampuni adalah sebuah keputusan. Nggak ada hubungan dengan perasaan kita, nggak ada hubungannya dengan srek atau nggak srek, nggak ada hubungannya dengan adil nggak adil, nggak ada hubungannya sama sekali. Rendah hatilah ketika salah, akui minta maaf. Dan ketika bagi yang dimintai maaf, dewasalah, bersikap dewasalah, dan minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni. Kita aja yang harusnya mati karena dosa kita, diampuni sama Tuhan. Apalagi kita kepada pasangan kita. Mau kita dapat pengampunannya juga, kita nggak usah gimana-gimana, cukup minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, kita diampuni. Apalagi pada pasangan yang jelas-jelas minta maaf sama kita. Yang ketiga, perkuat kerohanian. Ini yang terakhir tapi justru yang paling penting, Bapak Ibu. Ya, dalam situasi yang seperti ini, kekuatan kita hanya dari Tuhan. Ayo kita refleksi, kita minta tuntunan, kita minta arahan Tuhan. Kita juga harus introspeksi ya, Bapak Ibu ya. Tuhan, kenapa ini diizinkan terjadi dalam diri kita? Jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, atau mungkin menyalahkan diri sendiri. No, kita introspeksi. Apa yang harus kita ubah dari diri kita? Mungkin selama ini ada hal-hal yang kita menganggap itu, ya sudah itu udah nggak apa-apa, itu wajar, itu biasa. Tapi mungkin Tuhan tidak berkenan. Yuk kita mulai introspeksi dan kita mulai berani mengambil satu langkah di dalam hidup kita. Kita reconnect lagi, kita rekomitmen lagi dengan Tuhan. Yang sudah mulai menjauh dari Tuhan, yuk kita datang lagi. Saya sering sekali bicara dengan anak-anak saya. Kamu punya handphone secanggih apapun, kalau kamu nggak cas, handphone itu akan mati. Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya, gitu loh. Sama. Kita pun harus selalu dicas dengan pada Tuhan, gitu loh. Kalau kita dicas, ada kekuatan mengalir, ada damai sejahtera mengalir, ada sukacita mengalir. Yang itu nggak kita dapatkan dari dunia. Mungkin dunia memberikan itu, tapi semu. Tapi dengan Tuhan kita dapatkan yang semurni, yang sejati. Kita bangun lagi komitmen kita, ya. Saat teduh kita bangun kembali, baca firman kita bangun kembali. Kami di rumah setiap malam kami mengadakan mesbah keluarga. Dan kami gilir karena puji Tuhan anak-anak udah mulai besar. Kami gilir hari ini siapa yang bawa firman, siapa doa pembuka, siapa doa penutup. Ya, kadang mereka sharing dengan bahasa mereka, dengan cara mereka. Tapi nggak apa-apa kalau memang ada yang kurang tepat ya kami luruskan gitu. Tapi dari situ secara spirit jadi kebentuk gitu loh. Bagaimana dalam situasi seperti ini kita diajar, anak-anak juga diajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bukan bergantung kepada manusia, karena manusia mengecewakan. Tapi bagaimana dalam situasi apapun kita tetap melekat kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita senantiasa mencari Tuhan. Itu yang terutama. Dan dalam pernikahan juga demikian, karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuma sekedar udah ya, dipersatukan, diberkati, dah ya, cul, silahkan hidupi. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya melepaskan berkat untuk pasangan suami istri yang dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, tapi Tuhan juga Tuhan yang mau terlibat, mau menolong secara aktif, proaktif dalam kehidupan pernikahan kita. Maka kita harus libatkan terus sebagai Tuhan sebagai pihak ketiga yang menyempurnakan ikatan pernikahan kita dan pasangan kita. Ya, lakukan dengan doa bersama, baca firman Tuhan sama-sama, ibadah sama-sama, dan last but not least, saling mengakui kesalahan kita dan saling mengampuni seperti yang saya katakan tadi. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan satu statement ini. Hidup pernikahan itu seperti lari maraton, ya. Harus atur nafas, banyak minum, nggak terlalu forsir di awal, ya. Karena ini kan long term, ya. Banyak pelari maraton yang gagal karena terlalu forsir di awal. Justru di kilometer terakhir waktunya untuk give the best, ya. Kita harus kalahkan rasa lelah, kita paksa diri untuk keluar dari zona nyaman, jangan menyerah, dan kita ikuti instruksi pelatih. Bapak Ibu kalau nonton film Overcomer ya, yang langganan Netflix bisa nonton lagi, Overcomer. Ini kan di lari cross country yang diikuti oleh si tokohnya ini kan, dia dengarkan rekaman ayahnya yang nge-coach dia ya. Dia ikutin, nih pokoknya santai aja ya, jaga jarak.
Ini di kilometer ini coba kamu atur sedikit, kamu mulai ngambilin satu-satu tuh teman-teman di depanmu, ya. Sampai kilometer berapa, coba kamu santai dulu, atur nafas lagi, ini lagi. Betul-betul diikuti, dan ketika di kilometer terakhir hanya bilang, udah, dicuekin rasa sakitnya, rasa lelahnya, capeknya, ototnya rasanya udah mau meledak, paksa diri kamu, ayo terus keluarin yang terbaik. Dan ketika si anak ini ngikutin instruksi ayahnya, dia bisa keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, saat ini kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Ini udah kilometer terakhir, istilahnya kilometer terakhir ya, dalam kehidupan kita. Termasuk dalam pernikahan kita harus give our best. Artinya ya udah gitu. Ini mumpung Tuhan sudah menjelang Tuhan mau datang, ya kita harus udah beresin benar-benar hidup yang sungguh-sungguh, jadi pelaku firman sungguh-sungguh. Ya kan, kita butuh pasangan kita butuh sinergi, kita butuh kolaborasi, kita butuh kompak sama pasangan kita. Ya sudah, terluka, iya, terluka. Lepaskan pengampunan, minta anugerah Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Lalu kita ikuti semua instruksi ilahi dari Sang Pelatih Agung melalui firman yang kita baca. Diikuti semua instruksinya supaya kita mencapai garis akhir hidup kita dengan gemilang dan kita memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan pernikahan kita. Bukan kebetulan Bapak Ibu, situasi dunia dibuat agak gelap atau bahkan gelap supaya terang Kristus dalam diri kita bisa kelihatan. Supaya orang bisa melihat, orang Kristen juga kena COVID, kena dampak pandemi, tapi kok tetap bisa sehat ya rumah tangganya ya. Tetap bisa happy, tetap bisa kompak suami istri. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi showcase, jadi contoh bagaimana kehidupan pernikahan yang dibangun di dalam Tuhan yang mengikuti instruksi Sang Pelatih Agung melalui firman-firman yang kita baca, yang kita praktekkan dalam kehidupan pernikahan kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Itu yang saya mau sharing pada hari ini, malam hari ini, sore hari ini. Ya, sedikit kepanjangan melewati waktu, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan berkat. Silahkan saya kembalikan lagi ke Pak Yahya. Iya, baik. Terima kasih Pak Imawan sudah membagikan materinya bersama dengan Bu Ervin. Sungguh luar biasa, kita diberkati, dan saya percaya saudara-saudara yang sudah mendengar ini juga akan pasti diberkati ya. Bagi saudara yang ada pertanyaan, disilahkan untuk menulis di kolom chat. Sampai sekarang masih belum ada. Atau mungkin langsung Pak Weli ya, bisa dibuka langsung. Mungkin kalau mau nulis juga agak kesulitan, atau ada kira-kira yang mau bertanya? Memang sudah kalau bisa Pak, kalau ada yang mau unmute mic-nya bisa langsung. Bisa langsung ya. Sudah bisa Ya. Pak, terima kasih. Iya, baik. Silakan bagi saudara yang mau bertanya langsung ya, bisa langsung unmute mic masing-masing, silakan. Ini kebetulan ada satu yang langsung nanya ke kami nih, Pak Yahya. Oh iya, ada masuk ya. Namanya gitu ya. Bagaimana menghadapi mertua yang perannya terlalu besar dalam keluarga? Untuk ngambil keputusan selalu minta mertua. Bagaimana cara ngomong ke mertua dan ke pasangan supaya mereka tidak salah paham? Gimana ya? Ini kalau agak-agak susah, kamu dulu yang jawab. Ini saya nggak tahu ya, apakah memang dari awal pernikahan mertuanya yang megang kendali, megang peran. Terus ini apakah dalam situasi mereka satu rumah dengan mertuanya? Ini saya juga nggak tahu nih Pak, situasinya seperti apa gitu. Tapi kalau memang jawab. Terus. Ya, tapi kalau memang terpisah itu mungkin lebih mudah. Tapi ini saya kira mungkin dalam situasi satu rumah ya. Nah, beratnya begitu. Kalau memang satu rumah ya pasti ada yang jadi raja dan ratu. Nah, itu yang berperan dalam mengambil keputusan walaupun anaknya sudah menikah. Nah, ini harus
beresin dulu nih Pak. Kalau memang bisa, maaf kata nih, bisa rumah tangga sendiri, itu mungkin jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya situasi tidak mengizinkan dan tetap campur, saya rasa ya mulai dibicarakan baik-baik ya, diajak bicara gitu bahwa saat ini sudah berumah tangga, sudah punya istilahnya punya kerajaan sendiri, jadi ya izinkan untuk kami untuk memutuskan sendiri. Apapun yang kami putuskan, kami menerima segala konsekuensinya. Ketika saya mau menikah dengan Ervin, istri saya, gitu ya. Hal yang pertama saya lakukan adalah saya kenalkan dengan keluarga saya. Dan saya bilang ke Ervin, kan kita udah sepakat ya, orang tua saya adalah orang tuamu juga. Jadi kamu perlu tahu dulu orang tuaku seperti apa, supaya kamu bisa tahu how to treat them. Dan saya benar-benar menjadi menjembatani. Jadi dalam hal ini memang peran dari pasangan menjadi penjembatan yang baik antara pasangan kita dengan orang tua kita, alias istri saya kalau melihat ke orang tua saya kan mertua ya jadinya ya. Jadi saya yang jembatanin. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan dari orang tua saya jelasin dulu ke dia. Ini kalau papi ngomong gini, almarhum papi ya, sekarang papi saya udah dipanggil Tuhan. Ini kalau ngomong gini tuh maksudnya begini. Ini kalau mami ngomongnya begini tuh maksudnya begini. Kalau mami itu kebiasaannya begini. Kalau papi kebiasaannya begini. Jadi saya kenalkan dulu nih, ya supaya istri saya tahu persis. Dan ketika kemudian mulai berinteraksi, saya sengaja kasih kesempatan istri saya untuk coba mendekat ke orang tua saya, ke mami saya terutama, gitu ya. Dan puji Tuhan punya hobi yang sama-sama suka tanaman, sama-sama suka masak, selera pakaian juga kurang lebih mirip-mirip, gitu ya. Wah, jadi klop. Malah saking deketnya sampai cici saya jadi iri, gitu ya. Karena mami lebih dekat ke istri saya, gitu ya. Tapi kuncinya apa? Di saya sebagai penjembatan. Dan ketika ada gesekan misalnya, saya juga harus ngomong ke orang tua saya, ya Ervin karena orangnya begini. Cara ngomongnya mungkin begini, tapi maksudnya dia itu begini. Tapi sebaliknya saya tuh ngomong ke istri saya, gitu ya. Ini kalau kamu lain kali kayak gini, ngadepinnya mesti begini. Jadi saya betul-betul bermain. Dan ingat ya, harus belain siapa? Pasti pertanyaan klasik kan salah satu itu. Harus belain siapa? Saya ingin mengatakan begini, ingat ya, kita harus meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istri kita. Jadi kalau ada apa-apa, puji Tuhan sih belum pernah ya, Ervin sama orang tua saya sampai bertengkar di mana nggak pernah. Tapi kalau ada gesekan, saya di hadapan orang tua saya akan pasang badan. Maksud saya ya, gitu. Meskipun ketika saya bicara sama Ervin empat mata, saya kasih dia masukan-masukan, saya tegur dia kalau dia salah. Tapi di hadapan orang tua saya pasang badan. Enggak gitu, maksudnya itu gitu. Maksudnya itu gini. Jadi saya benar-benar menjaga istri saya. Saya benar-benar melindungi istri saya. Karena yang disebut keluarga inti ketika saya menikah, ya ini. Dan plus anak-anak sekarang bertiga. Gitu. Bukan berarti saya nggak respect lagi sama orang tua, enggak. Saya tetap respect dengan mereka, menghormati mereka. Dan sambil jalan, di luar, di banyak-banyak kesempatan, ketika lagi santai, ngobrol santai, disitulah kami mulai tukar pikiran. Saya bersyukur ya orang tua saya waktu itu termasuk orang tua yang tidak terlalu dominan, tidak terlalu mendominasi. Jadi bisa memberi ruang buat kami. Dan berulang kali papi mami selalu ngomongnya begini. Ya kalau menurut papi mami sih begini. Tapi kan ini ya papi mami ya. Kan yang ngadepin tuh kalian, yang jalanin kalian. Gitu ya. Nah, jadi ya udah pikirkan apa yang menurut kalian bagus. Dan tadi seperti yang saya katakan, kadang kita dalam suasana yang lebih santai, tidak terlalu formal, kita juga perlu mulai sedikit pelan-pelan mulai menyuarakan pada orang tua kita. Kita udah dewasa, gitu ya. Kita terima kasih papi mami ngasih masukan, tapi tolong izinkan kami ini rumah tangga kami ada papa kami yang ngadepin, ada papa kami ini. Dan cara papi mami sama cara kami mungkin sedikit berbeda. Tapi tujuan akhirnya sama kok. Yakinlah, percayain kami untuk kami bisa mengambil hal seperti ini. Jadi ini memang perlu banyak sinergi kerjasama. Ya, satu hal lagi ya, Bapak Ibu ya. Kalau bagi saya menganggap mertua itu seperti orang tua kandung saya. Jadi relasinya harus diusahakan bagus. Itu
lebih mendukung untuk kita bisa ngobrol enak, kita menerima masukan dan memberi masukan gitu. Tapi kalau relasinya udah nggak bagus, memang agak susah. Iya. Saya tidak pernah menganggap mertua itu sebagai mertua, tapi saya menganggap mertua itu adalah orang tua kandung saya, dan mereka juga memperlakukan saya seperti anak kandungnya sendiri. Jadi ketika saya menikah, saya bilang ke orang tua saya, Papi, Mami, anak perempuannya bukan cuma satu, bukan Cici doang sekarang. Nambah nih sekarang Ervin, anak perempuan satu lagi nih. Jadi saya mulai kondisikan demikian. Sehingga relasinya tidak lagi antara menantu dan mertua yang berjarak gitu, tapi sebagai orang tua dan anak. Nah, ini memang perlu ya. Dan ini tidak bisa dengan 1, 2, 3 ya Pak ya, Bu ya. Ini perlu proses ya, perlu proses. Sebaliknya di sisi yang lain pun kalau kami melakukan konseling pranikah ketika kami masih aktif menggembalakan dulu, kami selalu minta ke orang tua untuk mulai mengambil jarak juga. Yuk kasih kesempatan anakmu untuk berhadapan sendiri, ngambil keputusan sendiri, karena mereka sudah dewasa untuk berumah tangga. Tolong orang tua, ini apalagi kalau misalnya mama-mama, ya ini mohon maaf ya kalau ada yang di sini punya anak laki-laki satu-satunya yang sangat dia sayang gitu ya, terus mau nikah. Nah itu biasanya ya, nanti masaknya enak enggak ya? Terus nanti mantunya masak apa dikit, salah nih, ini si Andre misalnya atau Himawan ini nggak suka sup ayam kayak gini, sup ayamnya kayak gini nih, masakan mami nih, ini tak ajarin ya. Yang kayak gini-gini termasuk kami selalu sampaikan kepada orang tua dari kedua mempelai, tolong ya jangan terlalu ikut campur lagi, tolong jangan terlalu intervensi terlalu banyak, beri mereka keleluasaan untuk mereka berkembang, untuk mereka ini waktunya om tante untuk menguji selama sekian puluh tahun, gedein mereka, ngajarin mereka macam-macam, ini dites di sini, berhasil nggak pengajarannya, kasih mereka kesempatan, biar mereka ujian praktek di sini, gitu ya. Kalau datang minta pendapat, kasih pendapat, dan kembalikan lagi keputusan diri mereka. Karena itulah memang fungsi orang tua setelah anaknya berumah tangga. Jadi dewan penasehat, ya, memberikan masukan. Ada satu lagi pertanyaan berikutnya, bagaimana pengelolaan keuangan keluarga sesuai prinsip firman Tuhan? Waduh, ini kalau saya jawab ini, kita bisa selesai jam 12 malam, Bapak Ibu ya. Satu sesi khusus. Mungkin saya sampaikan beberapa prinsip aja. Yang pertama, keterbukaan. Yang simpel saja, keterbukaan dulu. Jadi harus terbuka satu sama lain, berapa besar pendapatannya. Ini kalau ini pertanyaannya suami istri sama-sama kerja, ya harus saling terbuka. Ya, apakah mau digabung jadi satu atau tetap masing-masing itu terserah kesepakatan. Jadi pokoknya pertama adalah ada keterbukaan dulu. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupin. Jangan sampai ada yang gajinya saya kasih tahu, komisinya enggak, padahal komisinya lebih gede. Jangan. Ini harus terbuka semuanya. Ya. Kalau saya sudah terbiasa. Semua jadi satu dan semua ya gaji saya, pendapatan saya, kalau saya melayani dapat TK segala macam masuk ke rekening istri saya. Jadi istri saya tahu persis, gitu ya. Saya terbuka banget. Itu saya tapi Bapak Ibu nggak harus persis seperti itu, ya. Tapi harus terbuka. Lalu kemudian diskusikan sama-sama, bikin budget sama-sama. Ya, budget itu seperti rel kereta api, ya. Kalau kereta berjalan dalam rel itu pasti aman. Jadi budget kira-kira bulanan itu berapa butuhnya. Dihitung sama-sama, lalu kemudian dari evaluasi setiap berapa bulan sekali atau di akhir bulan sebulan sekali evaluasi over budget apa enggak dan segala macam, ya. Lalu kemudian mana yang bisa dihemat, mana yang bisa dikurangin, mana yang bisa penghematan ini kita alokasikan ke dana darurat misalnya atau untuk tabungan misalnya. Nah ini hal-hal seperti ini didiskusikan, disepakati bersama-sama. Dan kemudian prinsipnya terbuka, yang kedua adalah direncanakan, dan yang ketiga selalu ada evaluasi berkala. Jadi saya singgung ya, evaluasi berkala mau 3 bulan sekali, sebulan sekali. Evaluasi tujuannya bukan untuk mencari kesalahan ya. Ini kamu nih boros nih. No. Mau di kalau orang Jawa bilang ya, meh diunek-unek ke ya. Boros ini juga udah terlanjur keluar kan uangnya kan. Kan Anda ngamuk-ngamuk marah-marah sampai nggak tidur, kan nggak langsung duitnya balik lagi kan, nggak kan, ya sudah, kedepannya gimana nih supaya direm, mana yang bisa dihemat ya. Terus oh ya satu lagi, kembangkan gaya hidup yang low profile high profit. Kalau ada peningkatan income, ada kenaikan gaji, ada bonus, jangan tidak selalu harus diikuti dengan peningkatan gaya hidup. Saya lebih respect orang-orang yang gaya hidupnya biasa-biasa aja,
tapi diam-diam punya ruko di sini, punya tanah di sana, tapi lifestyle-nya biasa aja, Bapak Ibu. Ya, daripada kita memaksakan diri lifestyle yang gayanya gimana gitu mentereng, tapi kemudian keuangan kita berantakan. Jadi lebih baik mana yang bisa dihemat, mana yang bisa kita beli secara cash, kita cash. Ya, kalau mencicil, cicil sesuai dengan penghasilan kita. Nanti ada perhitungannya semua dengan lebih detail. Nanti lain waktu lah kalau kita ketemu lagi. Ya. Silakan, Pak Yahya. Silakan. Masih ada dari Bapak Ibu saudara sekalian? Bisa langsung disampaikan. Silakan, jangan malu-malu. Selamat malam Pak Himawan. Ya. Ya, Pak Kurniawan. Ya, saya ingin bertanya ini Pak. Tadi dari awal sampai selesai saya menyimak penjelasan Pak Himawan bersama Ibu. Jadi kadang-kadang di rumah tangga, terutama mungkin di rumah tangga yang sudah bukannya masih muda ya, mungkin yang sudah cukup lama berumah tangga, kadang-kadang menghadapi masalah yang kayak begini Pak ya. Kita umpamanya sebagai suami kalau ingin melakukan sesuatu, umpamanya nih, kita kepikir untuk merintis segala suatu usaha ya. Kemudian kita cerita, kan orang terdekat sama kita kan istri, pasti kita cerita sama istri kita. Nah, saya rencana mau gini-gini nih, mau bikin usaha baru atau apa gimana. Itu kadang-kadang kalau istri tidak bijaksana itu belum sudah keluarin omongan, resiko seperti apa? Kamu bisa nggak sih? Waduh, nanti kalau seandainya gagal gimana gitu kan? Nah, itu kadang-kadang bisa juga sebaliknya, bisa juga istrinya umpamanya hobi tentang sebuah kerajinan tangan atau apapun ya, istrinya bilang, oh, saya besok mau buat ini. Nah, ada kadang suaminya, apakah kamu bisa? Atau jawaban-jawaban seperti ini kan kadang-kadang itu sudah spontanitas menghilangkan semangat kita ya. Nah, kalau kita sebagai laki-laki kan kepinginnya berharap ketika kita cerita istri kita itu mendukung. Ya benar itu pendapatmu. Kita bawa dalam doa. Saya yakin deh kamu pasti bisa deh gitu loh. Nah, sebaliknya juga ketika istri ingin melakukan sesuatu, suaminya juga bilang, saya yakin deh kalau kamu mau belajar, kamu pasti bisa kok. Kamu nggak akan kalah sama chef yang terkenal manapun sekalipun begitu. Nah, ini kadang-kadang sama suami istri itu nggak disadari bahwa ketika pasangannya cerita ingin melakukan sesuatu, nah yang pasangan mendengar ini meresponnya kalau kurang baik itu bisa menimbulkan sesuatu hal yang kontraproduktif. Tapi kalau meresponnya dengan baik, itu bisa menghasilkan suatu energi luar biasa gitu loh. Ya, bagaimana menurut Pak Himawan sama Ibu? Ya, baik Pak Kurniawan. Terima kasih. Ya, seandainya pasangan kita bisa meresponi dengan baik. Semua pasangan di seluruh dunia lah Pak. Tiap kali suaminya atau istrinya punya ide yang baik, itu diresponi dengan positif seperti itu. Maka nggak perlu ada lembaga-lembaga seperti Family First, Pak. Terus nggak perlu juga ada seminar-seminar tentang konflik segala macam. Masalahnya gini, memang setiap orang kan memang karakternya berbeda-beda ya. Kadang tuh respon orang itu sangat dipengaruhi. Oleh apa dipengaruhi? Yang pertama dipengaruhi oleh pola asuhnya selama ini. Kalau dia dibesarkan dalam keluarga yang selama ini memang tidak pernah diberi kesempatan untuk mengeksplor, untuk menjajaki peluang-peluang baru, selalu disekam dengan ketakutan. Tiap kali anak usul ini, papanya, janganlah nanti gini. Tiap kali usul gini, mamanya bilang, janganlah nanti ini. Gitu ya. Tiap kali dari kecil, setiap kali dia punya ide apa, pasti dipotong, pasti ditutup sama orang tuanya. Makanya akan bertumbuh menjadi pribadi yang juga akan ke bawah gitu, sehingga ketika dengan ada peluang baru negatif udah langsung keluar karena dari kecil selalu dibiasakan begitu. Satu itu, atau yang kedua trauma dari apa? Trauma dari kegagalan. Bisa kegagalan dialami sendiri, bisa kegagalan dialami orang lain, apalagi ini orang-orang yang terdekat, keluarga inti misalnya, atau dari teman-teman dekat, sehingga akhirnya aduh kok kalau peluang-peluang baru gini udah keruan nggak ya? Karena memang ada orang memang risk taker, ya. Kalau saya nebak nih sebenarnya Pak Kurniawan cenderung yang
cukup berani, risk taker, ya. Tapi ada juga orang-orang yang, alah, play safe aja lah. Udah, jangan yang aneh-aneh lah, yang ini aja deh. Gitu ya. Ya, kalau jalan, kalau enggak gimana? Itu duit cuma nggak seberapa loh kita loh. Terus bisnis itu tuh benar-benar menjanjikan enggak? Gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi gini, Pak. Di satu sisi saya juga belajar di psikologi ada yang namanya group thinking. Group thinking ini adalah sebuah kondisi yang sangat berbahaya. Ketika dalam satu kelompok itu kan bisa minimal 2 orang ya, termasuk dalam pasutri ini, itu orang sepikiran semua. Jadi kalau ada satu ide, iya semua. Dukung semua. Ini malah bahaya. Kenapa? Karena kalau satu masuk jurang semua. Jadi kadang-kadang dalam sebuah kelompok, memang Tuhan izinkan ada 1, 2 yang kayaknya partai oposisi. Yang nggak selalu sejalan dengan kita, nggak selalu positif mendukung ide kita. Dan kadang-kadang orang seperti itu Tuhan pakai untuk mengingatkan kita berpikir lebih hati-hati, bertindak lebih hati-hati. Itu bisa pasangan kita, ya. Kami berdua sering diskusi. Tidak selalu ide saya, istri saya setuju dan juga sebaliknya. Yang penting bukan masalah setuju nggak setujunya. Yang penting adalah, oke, kamu nggak setuju. Kenapa kamu nggak setuju? Boleh nggak saya belajar? Ketakutan kamu apa? Kekhawatiran kamu apa? Misalnya seperti itu. Lalu dia cerita, pertimbangan saya gini. Oh, oke. Yang pertimbangan kamu yang ini ya, ini respon saya ya. Menurut saya ini kamu nggak usah takut karena ada mekanisme ininya misalnya gitu ya, ada mekanisme pelindungnya sehingga nggak mungkin rugi sampai segitu. Saya udah perhitungkan semuanya, misalnya seperti itu. Apalagi yang ini memang saya nggak kepikiran tuh tadi tuh, benar juga ya, kayaknya memang benar sih, kayaknya bisa jadi sih. Kalau kamu tanya mungkin nggak hal seperti ini, ya mungkin aja gitu, bisa saja. Jadi oke lah, yang ini saya terima lah ya. Nah, diskusi satu-satu. Jadi kita dengan kepala dingin, jangan langsung merasa terintimidasi, jangan langsung merasa terdemotivasi, jangan langsung kemudian merasa, aduh kok nggak didukung ya, kok istri nggak dukung sih, istri nggak nurut sih, lalu larinya ke arah situ. Enggak, Pak. Bisa jadi sebetulnya istri kita, pasangan kita Tuhan pakai untuk ngerem kita supaya kita nggak terlalu ngegas, untuk mengajak kita lebih hati-hati. Mungkin sudah banyak sekali testimoni bagaimana para bisnismen yang justru diselamatkan oleh istri-istrinya. Meskipun istrinya bukan bisnismen. Karena apa? Istrinya Tuhan pakai melalui istrinya untuk ngerem suaminya. Ngerem menjauhkan dari calon-calon partner yang jelek, ngerem dari orang-orang yang bermaksud menipu dengan investasi yang berantakan, atau membuat sang suami, membantu sang suami melihat sisi-sisi yang mungkin sang suami nggak lihat. So, kalau saya, Pak, saya justru lebih suka ketika pasangan saya mengingatkan saya untuk tidak selalu yes. Saya nggak butuh pasangan yang selalu yes dengan saya. Saya butuh pasangan yang seimbang, saya butuh pasangan yang memang kalau dia menurut dia apa yang mau saya lakukan ini yang baik, kita diskusi sama-sama, dia lontarkan berbagai kekhawatirannya, berbagai kemungkinan untuk fail-nya, dan kita diskusi dengan sehat di situ, dan kemudian kita sepakat sama-sama. Dan ketika ada kesepakatan, dalam banyak hal, ketika kami ada kesepakatan, itu jalannya beda, Pak. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan kesepakatan, itu rasanya kok lebih enak aja jalannya. Dan Tuhan tuh bisa bukain banyak hal, karena kita sepakat. Tapi kalau seandainya istri kita atau pasangan kita belum sepakat, kita mungkin perlu doa lebih lagi dan kita harus terbuka dengan kemungkinan. Mana tahu ketidaksetujuan istri ini sebenarnya cara Tuhan untuk mengingatkan saya, ngerem saya, supaya saya nggak terjebak dalam kesalahan yang fatal. Mungkin saya kira gitu ya Pak Kurniawan. Saya nggak bisa menjabarkan dengan sangat ilmiah, tapi bagi saya poin saya adalah dari sisi kita harus siap juga untuk menjelaskan kepada istri, ketakutan, kekhawatiran itu kita bisa atasi, tapi juga dari sisi kita, ketidaksetujuan atau masukan-masukan negatif dari istri itu juga bisa menjadi sebuah feedback buat kita,
untuk kita lebih hati-hati. Mau nambahkan sesuatu nggak ya? Kalau menurut saya ya Pak ya, kalau seorang pria biasanya lebih logik ya. Semua itu logik, logika semua. Sementara kita sebagai wanita, kita banyak main intuisi, Pak. Nah, itu kepekaan yang kadang tidak dimiliki oleh seorang pria, gitu loh. Dalam banyak hal, wanita bisa peka, gitu loh. Melihat seseorang, dia tahu, oh ini orang ini nggak beres, orang ini jahat, gitu loh. Cuman kadang suaminya nggak menyadari hal itu, karena wah ini kayaknya keuntungan di depan mata nih, proyek gede nih, gitu loh. Nah, akhirnya kejeblos. Istrinya udah ngingetin, Pak ini nggak benar, orang ini jahat loh. Tapi karena suaminya melihat ini peluang besar, ini proyek besar, dia nggak hiraukan itu. Itu yang sering terjadi. Tentu kasih kita sebagai wanita tuh kita punya intuisi atau kita punya feeling yang lebih tajam, Pak. Yang itu kadang nggak dimiliki oleh seorang pria. Kalau memang kita sebagai suami sudah perhitungkan dan pertimbangan semua dengan baik, maka tugas kita menjadi menjelaskan dan menenangkan pasangan kita. Tetapi kalau rupanya ada pendapat istri kita yang kalau dengan jujur kita pikir-pikir ada benarnya juga sih. Nah, itu perlu kita evaluasi, kita perlu terima juga. Kita harus berbesar hati untuk berkata, kamu ada benarnya di bagian yang ini nih. Ya, aku nggak kepikiran. Saya punya teman, Pak, dia bisnismen besar gitu loh, dan istrinya tuh pendoa ya, dia peka dengan suara Tuhan gitu loh. Sering banget dia tuh mengingatkan suaminya gitu loh, jangan berhubungan dengan ini, jangan kerjasama dengan ini. Tapi dia merasa kamu tahu apa? Kamu bukan bisnis. Suaminya bilang kamu tahu apa? Kamu bukan pengusaha, kamu nggak tahu dunia bisnis gitu loh. Sudahlah, pokoknya kamu pelayanan mau berdoa silakan gitu loh. Akhirnya suaminya sering banget kejeblos, terus ketemu dengan orang yang salah gitu loh. Makanya kadang-kadang saya suka bercanda ya. Saya bercanda ngomong gini, bapak-bapak, nggak usah muluk-muluk belajar mendengar suara Tuhan kalau belum bisa mendengarkan suara istri. Jadi sebelum muluk-muluk nih belajar mendengar suara Tuhan gimana? Belajar dulu mendengarkan istri ya. Mana tahu sekali lagi ya, kita harus berpikir terbuka ya. Bisa jadi Tuhan pakai istri kita untuk ngerem kita supaya kita nggak kejeblos. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih Pak Himawan sama Ibu. Sama-sama Pak Kurniawan. Ya, baik. Masih ada lagi dari saudara sekalian yang akan bertanya secara langsung atau mau tertulis? Ya. Mau nanyakan relasi saudaranya juga boleh. Mungkin rumah tangga Bapak Ibu udah baik-baik semua. Jadi mungkin ada relasi tetangga. Iya. Silakan Bapak Ibu ya sambil menikmati makanan yang tersedia di hadapan Bapak Ibu masing-masing. Iya. Kalau tidak ada kita akan akhiri. Tapi kalau masih ada boleh silakan. Nanti Pak Yotam bisa siap-siap untuk mengambil foto kita bersama, sekaligus nanti Pak Pendeta Yotam Sugiono bisa menutup di dalam doa. Siap. Untuk acara kita pada malam hari ini. Bagi yang bisa membuka, ya. Ya, bisa dibuka gambarnya. Iya, silakan dibuka. Yang lain, saya tunggu untuk membuka video. Ibu Dona, Pak Petra, Poweli, ini dua ya. Pak Yaya juga ada dua. Iya, yang satu nggak bisa dibuka, sebabnya videonya mati. Iya. Iya, Pak. Bentar. Oke. Oke ya, foto ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sekarang angkat jempol. Bentar. Sebentar, ini yang kan ada dua ini. Oh, 2 halaman ya. Dua halaman, dua. Ya.
Oke, jempol. Jempol tangan. Ya, sekali lagi. Ya. Oke, Ya. kita Baik, akan terima kasih Pak ya. Himawan sama Ibu Sama-sama, yang Pak. sudah Ya, melayani makasih, semua, makasih. yang memberkati kita semua. Makasih. Juga Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam acara ini, Tuhan memberkati. Nanti Bapak Pendeta Yotam Sugiono akan mengakhiri di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini yang sungguh luar biasa, kebersamaan dengan Bapak Himawan dan juga Ibu Ervi yang sudah melayani kami, memberkati kami melalui materi yang sungguh memberkati kehidupan rumah tangga kami. Engkau memberkati untuk pelayanannya, untuk rumah tangganya, Engkau pakai lebih lagi supaya menjadi berkat bagi banyak orang, berkat sampai ke bangsa-bangsa. Mau juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah mendengar, mengikuti untuk seminar melalui Zoom pada malam hari ini. Biarlah Engkau terus memberkati rumah tangga kami, memberkati pekerjaan kami, dan memberkati kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Pegang tangan kami dan jangan pernah Kau lepaskan, karena kami menyadari kami tidak pernah mampu berjalan sendiri. Kami butuh kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami butuh tuntunan tangan-Mu Tuhan, sertai kami seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri untuk Zoominar pada malam hari ini, kami akan beristirahat. Biarlah penyertaan-Mu menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Ya. Bapak Ibu, Terima untuk kasih, Pak handout-nya Himawan, sudah Bu Evi. saya kirim, Pak Weli kirim. Sudah dikirim di WA Group ya, untuk materi yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Ada Zoom, ada ninja lewat.